Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, 10 MIPA 2 akan menjelaskan materi vektor beserta contohnya. Selamat menonton. 1. Pengertian dan lingkup vektor. Vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Selain navigasi, vektor juga bermanfaat pada bidang teknik sipil, militer, dan lain-lain. Perhatikan gambar berikut. Vektor AB, AC, dan CB membentuk segitiga siku-siku. Panjang vektor AB bisa kita hitung dengan menggunakan rumus Pitagoras. Panjang AB sama dengan akar dari AC kuadrat plus CB kuadrat. Jadi hasil akar 4 kuadrat karena A ke C yaitu 4 kotak dan ditambah 3 kuadrat karena C ke B yaitu 3 kotak. Jadi hasil akar 25 dan akar 25 yaitu 5. Lalu panjang DE sama dengan akar DF kuadrat plus FE kuadrat. Jadi hasilnya akar 4 kuadrat karena A ke C yaitu 4 kotak dan ditambah 3 kuadrat karena C ke B yaitu 3 kotak. Jadi hasil akar 25 dan 25 itu 5. Selisih atau pengurangan. Pengurangan adalah lawan dari penjumlahan. Kita bisa menghitung selisih dua vektor dengan cara menjumlahkan vektor pertama dengan lawan negatif vektor kedua. Dengan demikian, vektor A dikurangi vektor B sama dengan vektor A plus vektor min B. Contoh soal, diketahui koordinat titik A 1,1, B 3,5, dan C min 1,6. Tentukan vektor AB dikurang BC. Alternatif penyelesaian, komponen vektor AB jadi vektor B dikurang vektor A jadi 3 sama 5 dikurang 1 sama 1. Jadi hasilnya 2 sama 4. Komponen vektor BC jadi vektor C dikurang vektor B jadi min 1 sama 6 dikurang 3 dan 5. Jadi hasilnya min 4 dan 1. Vektor AB dikurang vektor BC jadi 2 dan 4 ditambah min 4 dan min 1 sama dengan 6 dan 3. 3. Lingkup vektor pada bangun ruang. Yang pertama, vektor pada bangun ruang. Vektor pada bangun ruang atau dimensi 3 adalah vektor yang memiliki 3 buah sumbu yaitu X, Y, dan Z yang saling tegak lurus dan perpotongan ketiga sumbu sebagai pangkal perhitungan vektor. Yang kedua, vektor posisi. Vektor posisi dapat dilihat pada koordinat titik P di samping. Titik P merupakan komponen-komponen dari vektor posisi OP tersebut. Selanjutnya ada vektor satuan. Vektor yang mempunyai panjang satu satuan disebut vektor satuan. Titik vektor satuan dari vektor A didefinisikan vektor A dibagi dengan besar vektor A sendiri yang dirumuskan dengan E sama dengan vektor A per panjang vektor A. Contoh soal, vektor U sama dengan 4, min 5, min 3. Tentukan panjang dari vektor tersebut. Maka menggunakan rumus panjang vektor, yaitu vektor U sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Lalu masukkan soal ke dalam rumus. Akar 4 kuadrat ditambah min 5 kuadrat ditambah min 3 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 25 ditambah 9 sama dengan akar 50 sama dengan 5 akar 5. 4. Perbandingan vektor. Misalkan posisi rumah Niko adalah P, posisi sekolah adalah Q. Posisi Niko saat ini adalah N, maka dapat dituliskan PN banding NQ sama dengan M banding N. Dari perbandingan ini, kita dapat menyatakan titik N sebagai vektor posisi N dalam vektor posisi titik P dan Q. Jadi perbandingan vektor dapat dituliskan N sama dengan MS tambah NR per M tambah N. Contoh soal, jika diketahui A 46, C 24, tentukan vektor posisi B, maka menggunakan rumus perbandingan vektor yang diketahui perbandingannya 2 banding 3 menjadi vektor B sama dengan 3 kali vektor A ditambah 2 kali vektor C, 2 tambah 3 sama dengan 3 kali 4, 6, tambah 2 kali 2, 4 per 5 sama dengan 12, 18 tambah 48 per 5 sama dengan 16, 26 per 5 sama dengan 16 per 5, 26 per 5. Yang kelima ada perkalian dua vektor, yaitu jika A dan B vektor-vektor tak nol dan alfa sudut di antara vektor A dan B, maka perkalian skalar vektor A dan B didefinisikan A kali B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa.
Contoh soal, diketahui panjang vektor A 6, panjang vektor B 5, dan sudut antara vektor A dan vektor B 60 derajat. Tentukan nilai vektor A dikali vektor B. Maka menggunakan rumus yang tadi yaitu A kali B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Maka masukkan soal tadi ke dalam rumus, yaitu 6 dikali 5 dikali cos 60 derajat. Lalu 6 dikali 5, 30 dikali cos dari 60 derajat adalah 1/2, menjadi 15. Jika diketahuinya hanya vektor saja, tidak ada panjang vektor, maka beda lagi rumusnya dengan yang ada panjang vektor. Pada bidang R2, anggota A terdiri dari A1 dan A2, anggota B terdiri dari B1 dan B2. Maka perhitungannya A kali B adalah A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2. Pada bidang R3, anggota A terdiri dari A1, A2, dan A3, anggota B terdiri dari B1, B2, dan B3. Maka perhitungannya A kali B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Contoh soal, diketahui vektor A 2i ditambah 3j ditambah 6k dan vektor B i ditambah 2j ditambah 2k. Tentukan perkalian vektor A dan B. Maka menggunakan rumus yang tadi, yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Masukkan soal ke dalam rumus, menjadi 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 2 ditambah 6 dikali 2. 2 dikali 1, 2, 3 dikali 2, 6, dan 6 dikali 2, 12. Dijumlahkan menjadi 20. 6. Proyeksi vektor. Yang pertama, panjang proyeksi vektor. Perhatikan gambar di samping. Pada segitiga AOB, cos theta sama dengan panjang vektor C per panjang vektor A. Maka panjang vektor C sama dengan panjang vektor A dikali cos theta, sama dengan panjang vektor A dikali A kali B per panjang vektor A dikali panjang vektor B, sama dengan A kali B per panjang vektor B. Maka untuk menentukan panjang proyeksi vektor yaitu menggunakan rumus A kali B per panjang vektor B. Yang kedua, menentukan proyeksi vektor, yaitu C sama dengan panjang vektor C dikali vektor satuan C. Oleh karena C berimpit dengan B, maka vektor satuan C adalah B per panjang vektor B. Jadi C sama dengan A kali B per panjang vektor B dikali B per panjang vektor B, sama dengan A kali B per panjang vektor B kuadrat dikali B. Jadi untuk menentukan proyeksi vektor menggunakan rumus A kali B per panjang vektor B kuadrat dikali B. Contoh soal, diketahui vektor A 8i min 4j ditambah k, vektor B 4i ditambah 2j ditambah 3k. Tentukan panjang vektor proyeksi B pada A. Misal, panjang proyeksi vektor B pada vektor A sama dengan vektor C. Maka vektor C sama dengan vektor B dikali vektor A per panjang dari vektor A. Sama dengan, masukkan soal pada rumus. Maka 4 dikali 8 ditambah 2 dikali min 4 ditambah 3 kali 1 sama dengan 27 per akar dari 8 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Maka menjadi akar dari 81 sama dengan 9. Jadi 27 per 9 sama dengan 3. 2. Vektor C adalah proyeksi vektor A pada vektor B. Jika vektor A 2, 1 dan vektor B 3, 4, maka vektor C adalah, maka menggunakan rumus proyeksi vektor, yaitu vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang dari vektor B kuadrat dikali B. Maka masukkan soal ke dalam rumus, menjadi 2 dikali 3 ditambah 1 dikali 4 per akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikuadratkan dikali 3, 4 sama dengan 6 ditambah 4 per 5 kuadrat dikali 3, 4 sama dengan 10 per 25 dikali 3, 4 sama dengan 2 per 5 dikali 3, 4 sama dengan 2 dikali 3, 6 per 5. 2 dikali 4, 8 per 5. Jadi hasilnya 6 per 5 dan 8 per 5. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.